Salve, kembali berjumpa dengan saya, Pastor Sanepran Sinaga, dalam katekese singkat. Dan pada katekese singkat kali ini, kita akan berbicara sesuatu yang menarik, yakni perihal Minggu Panggilan. Seperti apa Minggu Panggilan itu? Bagaimana sejarahnya? Dan bagaimana berlangsung hingga sekarang? Mari kita dengarkan dan mari kita saksikan bersama. Berbicara tentang Minggu Panggilan, kita tidak bisa lepas dari situasi dan kondisi yang melatar belakangi munculnya Minggu Panggilan ini. Sekitar pertengahan abad ke-20, Eropa sudah semakin sekuler. Sehubungan dengan itu juga, orang-orang sudah semakin tidak tertarik menjadi calon imam, biarawan, biarawati. Sementara wilayah misi masih tetap luas. Dalam situasi ini, pelayanan sakramen-sakramen di tanah misi menjadi berkurang. Atas dasar itu, gereja mencoba mengajak, menganimasi keluarga-keluarga agar juga mendorong panggilan-panggilan bagi anak-anaknya untuk menjadi calon imam dan biarawan-biarawati. Hal ini semakin dipertegas lagi dalam Konsili Vatikan II. Pada Konsili Vatikan II itu disepakati bahwa panggilan bukan hanya untuk kaum biarawan-biarawati atau calon imam, tetapi semua umat Allah dipanggil untuk kekudusan. Dan hal ini sungguh-sungguh dapat dikonkretkan dengan mendukung juga calon-calon imam, para imam, biarawan-biarawati yang sudah berkarya untuk melayani umat. Dan kemudian dipertajam lagi oleh Paus Paulus ke-6 pada tahun 1964, Paus Paulus ke-6 menetapkan bahwa perlu rasanya dibuat satu minggu sebagai satu momentum Minggu Panggilan. Dan dalam satu minggu ini, umat Allah diajak untuk berdoa bersama, untuk mendoakan calon-calon imam yang ada di seminari, untuk mendoakan para imam yang sedang berjuang di tanah misi. Dan dalam hal ini ditekankan bahwa panggilan itu bukan hanya tanggung jawab orang-orang terpanggil, tetapi tanggung jawab umat beriman secara keseluruhan. Maka perlu mendoakan, menganimasi, mendukung calon-calon imam dan juga para imam, biarawan, biarawati. Pada zaman modern ini juga, tantangan panggilan itu semakin kuat dirasakan, yakni adanya sekularisme, yakni hidup tanpa Tuhan. Semakin banyak gaya hidup orang-orang muda di Eropa terutama sudah mulai meninggalkan Tuhan. Mereka menjadi sekuler ataupun bahkan ateis. Dan ada juga konsumerisme dan juga hidup dunia yang menawarkan kenikmatan-kenikmatan, materialisme yang menawarkan kemewahan-kemewahan dari dunia. Hal ini membuat panggilan semakin luntur. Dan juga semakin banyak juga karir-karir yang dianggap lebih menjanjikan daripada panggilan hidup menjadi seorang imam, biarawan, biarawati. Hal-hal inilah yang menjadi tantangan dan kadang-kadang sekaligus merongrong panggilan-panggilan dari calon-calon imam, biarawan, biarawati. Setiap tahunnya, Minggu Panggilan ini dirayakan pada Minggu Paskah yang keempat. Hal ini terkait dengan spiritualitasnya, yakni pada Minggu Paskah yang keempat, bacaan, yakni dalam Injil Yohanes 10, ditekankan bahwa Yesus itu adalah gembala yang baik, gembala yang memanggil domba-dombanya. Spirit inilah, spirit Yesus yang memanggil domba-dombanya, dijadikan menjadi spiritualitas Minggu Panggilan ini. Bahwa Yesus, Sang Gembala Agung, memanggil semua orang, domba-dombanya, dan kita juga. Dan selain itu juga, dari domba-domba ini dipanggil juga para pekerja-pekerja untuk domba-dombanya dan juga untuk kebun anggurnya. Maka terkait dengan itu juga di paroki-paroki setiap Minggu Paskah keempat ini, Minggu Panggilan ini, dibuat berbagai kegiatan yang mengajak, menganimasi anak-anak, bahkan mulai dari anak-anak sekolah minggu BIA hingga anak-anak OMK, agar mereka sungguh-sungguh mulai tertarik menjadi calon imam, biarawan, biarawati.
agar telinga hati mereka dibukakan. Karena itulah di masing-masing paroki sekali lagi diadakan momentum seperti itu, agar orang tua juga mendukung anak-anaknya, membuka telinga hatinya untuk mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan panggilan Tuhan, dan kelak menjadi imam dan biarawan, biarawati. Demikianlah secara singkat perihal Minggu Panggilan, bahwa ternyata Tuhan memanggil semua orang untuk menjadi pelayannya, baik yang terpanggil secara khusus maupun yang dipanggil secara umum. Intinya kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus memberkati.